Dengan usaha kita ni itu, hanya kalau kita ni kan merasa rasanya bahwa apa yang kita ni kerjakan tu akan mendapat hasil yang lumayan. Dia memfokuskan kepada untuk membantu peniaga kecil dan sederhana. Sedangkan dalam parlimen pun para kena bincangkan mana timbul nama Sablin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Abdul Hamid alias Haji Sabri bin Haji Arsan. Dan sekarang saya adalah Sabri Group Kamis lah. Kalau saya akan list banyak bulan yang saya akan list yang banyak. Saya melihat kepada yang mana yang berjaya itu saja setelah. Yang pertama ialah kalau saya dalam mana ni bidang makanan atas nama Sabri Food Beverages and Berhad. Kemudian kita ada restoran kita ada. Atas kalau orang tahu DCR, Impian Rasa. Kami punya dulu. Tapi bukan nama aku nama bini. Itu ya kan Kamar Swanji. Memang dulu kalau dulu memang banyak orang tahu Kamar Swanji ini dulu ya askar menjadi ini pemaskar membuat orang happy dan sebagainya itu adalah atas nama serikat itu. Kalau dalam binaan mungkin dalam saya karena ini mencampuri dalam bidang bidang pembangunan seperti bagaimana developer sebuah rumah saya jual untuk orang kata ni saya tidak akan menjual kepada orang asing insyaallah tu. Nah, itu memang bisnis sebagai seorang Melayu. Ada beberapa banyak faktor yang mungkin saya tetapkan sedikit lah. Pertama kali satu daripadanya saya dari kecil memang berminat berniaga ni. Ikut orang tua. Jadi ya bidang dalam berjual di pasar daging. Jadi kalau yang ikut belayar pakai tukang beli karbo, ikut beli karbo. Lepas tu tadi ada pulau buah, ada bubur buah, dijual dan sebagainya. Jadi di sana memang ada tadi darah minat dalam perniagaan itu memang ada. Kemudian saya melihat bahwa perniagaan ini ada satu cobaan dan saya melihat peluang di Brunei ini waktu saya muda-muda itu. Perniagaan banyak terbuka. Apalagi dengan pengalaman saya sendiri ya. Kalau dulu saya pernah berkhidmat dengan kerajaan. Saya telah pun berkhidmat dengan Jabatan Audit. Kemudian saya pun berpindah ke jabatan lain, yaitu Jabatan Lembaga Kemajuan Ekonomi 78 atau 9, yang mana waktu itu kerajaan telah membuka sebuah jabatan dipanggilnya Lembaga Kemajuan Ekonomi, yang mana ketika itu dia memfokuskan kepada untuk membantu peniaga kecil dan sederhana. Jadi setelah saya berjumpa dengan pengarah waktu itu minta pandangan nasihat daripada dia dan kami melihat sendiri dengan peluang-peluang ketika itu memang banyak. Saya menerima cabaran itu dan saya pun berhenti setelah berkhidmat 14 tahun dengan kerajaan. Pasal saya membayar balik loan rumah yang belum habis pasal dibayar, loan kereta yang masih ada pasal dibayar, dan saya terus mencaburkan diri. Saya mengatakan nasib batu saya tenggelam, nasib sapu saya akan timbul. Itulah yang saya melihat di mana tadi. Kenapa saya terus mencaburkan diri dan dengan bantuan daripada pengarah waktu itu pun memberikan saya banyak bantuan dan seperti mendapatkan lesen daripada Matatu GPR untuk mendapatkan lesen untuk membuat binaan, land transport, untuk mendapatkan permit untuk membeli truk untuk disiwakan dan sebagainya, dengan sel untuk mendapatkan lesen. Memang waktu itu memang ketika itu orang-orang Melayu memang dibantu kan itu. Karena kita akan melihat supaya banyak peluang-peluang yang ada waktu itu akan dapat diraih oleh orang-orang kita ni. Kalau berniaga ni tentu untung dan orang bekerja. Tapi kalau kita ni sampai waktu itu saya melihat
kalau kita ni benar-benar berusaha, maksudnya kita ni bisa memang kata ni untuk berniaga terus kalah. Tapi memang kita berusaha karena berbeza. Kalau kita dengan kerajaan, saya pengalaman bekerja dengan kerajaan 14 tahun. Ada waktu yang panjang itu. Yang kita ni dapat apabila bekerja, gaji bulanan, itu saja. Tapi berbeza apabila kita ni sebagai seorang usahawan sudah jauh perbezaan. Tetapi apabila kita ni sebagai pengusaha, kalau kita ni bekerja kuat, kita ni tidak ada waktu. Waktu tu adalah yang kata ni siang malam tu mesti, karena kita ni bersaing lebih kuat kita ni berusaha, lebih banyak waktu kita berikan, lebih banyak yang dapat kita ni raihnya, kita ni berbaloi ya kita ni yang kita ni dengan usaha kita ni itu, kerana kalau kita ni kan merasa rasanya bahawa apa yang kita ni kerjakan tu akan mendapat hasil yang lumayan, yang dapat memajukan lagi, mengembangkan lagi usaha-usaha kita ni yang tadi untuk meraih keuntungan dan membesarkan perniagaan tani dari dari masa ke masa. Masih okay. Tadi dari awal saya mengatakan perniagaan pada awalnya saya dalam bidang lain kan, dari saya menyebut makanan. Karena ini kamu mengatakan makanan kayak. Waktu itu apabila kalau saya melihat apabila kita ni berasaskan kepada kadang kontrak dengan kerajaan misalnya dengan mana bidang, ya ada time frame nya, kadang 3 tahun kontrak, 5 tahun kontrak. Tapi kontrak ini dia tidak akan, kalau tadi belum pasti kita akan dapat disambung bagi 5 tahun dan sebagainya kan tuh. Jadi dalam satu saya berpikir, saya melihat waktu itu tiap-tiap orang kita ini semua mesti makan. Kalau tidak ada makanan, kita tidak akan hidup kan. Waktu itu saya mengatakan sampai dulu saya mengatakan dengan kerjaan sendiri. Saya mengatakan mana kita ni melihat padi waktu itu diperlukan ditanam di Brunei. Tapi bukan tanya kalau saya mengatakan kalau padi ini sebagai satu FDI macam investment, memang kan ekspor memang kita ni susah. Tapi sekurang-kurangnya kita ni boleh hidup. Saya memberi misalan waktu itu, kalau tidak ada baras, apabila terjadinya misalnya ada rusuhan, baras dari Thailand kapal tidak ada, mungkin perbelahan dari segi politikal kita ni kan terganggu, mungkin dia tidak akan ekspor Brunei. Waktu itu saya mengatakan ubi kayu yang dulu memang ubi kayu ni sebagai lauk masin sebagainya. Jadi kalau saya mengatakan, saya bilang ubi kayu ni lebih berguna daripada duit RM10. RM10 kita punya pun tidak guna. Kalau kita ni makan ubi kayu, kanyang kan. Itulah saya mengatakan bahawa pentingnya kita ni berfikir. Jadi kalau waktu itu saya memikirkan juga sama juga. Kalau sekiranya kita ni tidak ada makanan, kita ni susah di Brunei. Boleh katakan waktu itu macam kali sabi putih ni adalah sebuah serikat yang mula dia mencaburi dalam bidang makanan. Jadi waktu itulah saya berfikir apabila kita mengingatkan kita ni perlu makan, setiap orang mesti perlu makan, maka saya caburkan diri dalam dalam bidang makanan. Itulah waktu itu dulu sebelum saya pindah kemari ni, dulu saya pernah menyewa tempat kedai untuk membuka kilang ini sedang bidan dengan hanya dapat berapa tu 2 mesin dah macam itu pemisah sebagainya. Kemudian saya pernah diberikan tapak di Beribi, pindah ke Beribi. Di Beribi waktu itu beberapa tahun, kemudian kerajaan telah memberikan tapak tanah di sini. Tidak ada bangunan, ini tapak saja. Jadi dengan adanya yang kata ni modal ataupun hasil yang saya peroleh sebelum itu, maka terdirilah kilang ini untuk kami bertapak untuk membuat kilang yang lebih besar. Itu bagian kilang makanan, dan di sini adalah kilang yang untuk membuat teh tarik, teh, kopi, kerisit dan sebagainya kalau di sini. Tapi alhamdulillah dari sini tempat kambang ada di Jambi Tutong, Sorbangun itu ada kilang untuk memproses barang dalam tin, dalam aluminium pouch, minuman rose dan sebagainya. Dan karangan ada macam sudah dia mereka buat. Dan selama itu
InsyaAllah yang ada satu kilang lagi untuk proses buat minuman, jus. Yang mana ditargetkan itu adalah untuk minuman sekolah-sekolah. Karena kita liburnya ni ada ia punya limitation apa tu namanya gulanya tu kan, dan sebagainya. Jadi itu yang kami lihat sebagai satu keperluan yang mana akan dapat membantu kita ni lah supaya jangan minum apa manis. Sekarang ujung-ujung banyak orang kan kencing manis. Dalam perniagaan ni, saya katakan dari awal, kalian menguntungkan, tidak ada orang bekerja di kerjaan, semua orang mau berniaga. Kan tu, tapi disebabkan memang dalamnya kata ni, dalam perniagaan ni, memang untung rugi itu dan boleh katakan saya mengatakan asam garam dalam sebagai seorang usahawan. Kalau ya tadi kalau saya down itu, tapi kadang-kadang kalau saya down itu, saya memang melihatnya sebagai satu cabaran. Cabaran itu maksudnya kita harus bangun. Soalnya kita bangunkan itu kita ni menggunakan pemikiran tadi macam mana kita dapat mengusahakan. Kalau sekiranya ini dah berjaya kita. Jadi yang penting kita ni adalah dalam apalagi kadang-kadang kalau saya melihat kadang-kadang saya melihat dalam agama kita ni pun ada mengatakan ni rezeki ni berapa 9 ke 10 adalah dari perniagaan itu kan. Atau saya masih dia penting sering di kepala saya. Kegagalan itu bukanlah sebagai satu, saya mengangkat sebagai satu cabaran tu. Dia tu kita ni yang kalau kita gagal tu mesti kita harus bangun. Kita ni beli atau berjaya. Kalau ini tidak berjaya kita beli ubah anunya itu. Aluannya. Karena perniagaan berbagai bidang kan. Banyak bidang-bidang yang ada yang kita ni lihat yang boleh kena terkait. Saya melihat kepada anulah sekarang ini saya banyak orang marah. Kenapa banyak orang bangsa-bangsa asing berniaga di Brunei? Kalau saya menjawab, senang saja mengatakan kalau diorang kan tidak ada ia menguntungkan ke dia berniaga di Brunei balik ya. Dia datang pakai kain, datang ke Brunei. Benda dia bosin tu kan. Datang kemari dia berniaga. Kemudian sekarang ini jadi apa ya sudah kadang-kadang kalau saya melihat itulah kadang-kadang ada orang marah modal tidak bermodal. Saya modal itu kalau bagi saya melihat sebelah yang kedua orang mata bank susah. Saya mata bank pun mencari duit. Ya orang bisnis kan. Tapi kalau kita ni punya projek itu Bible ya untung saya percaya dia akan mau melulung kita di bawah itulah. Tapi kalau hanya kita yang dah tahu ala tujuh kita ni ada tanah investment kita ni dah tahu kan membuat bisnes plan dan sebagainya. Itu memang bank tidak akan melihat tu. Cuma kan kata ni kan terjun saja itu kata-kata ni kata ni banyak kadang-kadang kalau saya melihat secara damit sekarang baibun orang kata ni apabila berniaga apa namanya itu di gerai-gerai piasau lah berlaku semua berjual piasau. Ya itulah kalau saya melihat dulu saya pernah membuat kerja challenge dah memprovoke dengan orang-orang bilang adakah kalau saya memberikan kita now 10,000 tahu kita paling kita buat 10,000 ni. Jadi terus saya kata ni apa yang dia penting dalam perniagaan ni adalah kita ni mesti siap siaga apa yang kita ni anukan. Kita mesti tahu kalau kita memodal RM10 misalnya. Apabila kita jual RM10 itu kita punya jualan mesti habis RM10 baru matakan untung. Tapi kalau kita belanja lagi RM10 itu habis RM10 itu mana takkan ada modal gitu ketiga habis kan ada itu saya mengatakan kadang-kadang makanya pentingnya kita itu tahu. Banyak orang melawan. Kadang-kadang ada orang mengatakan dalam satu keadaan itu punya kalau saya buat ini semua tiga orang membuatnya. Saya mengatakan saya lebih suka kalau macam restoran misalnya. Ada saya melihat di negeri lain pun macam itu. Kadang satu mall atau setengah mall kan mall atau semua ada makanan bah. Terkadang lebih baik orang akan ramai ke sana kan orang tahu di mana makan. Oh hanya ini di Subok lain sana. Subok semua orang kan makan. Daripada kita di pisok-pisok, orang tahu kan. Tapi itu jadi artinya dari sana tadi juga akan dapat memperbaiki. Macam mana kita ni akan melawan yang lain-lainan ni kan. Kalau saya dilihat dulu banyak serikat kalau di Jepun pun kalau kita ni melihat tayar semua nama orang bah. Kalau Yokohama Bridgestone, Toyo, nama Toyo tu namanya apa? Dia tak nama ni, jadi berasasan kepada masa tu, tren waktu tu lah.
ada orang menggunakan nama walaupun yang dah penuh tapi ada anunya, dan dari itu asal dipakai nama Ketani itu, tapi saya mengakui bukan nama saya tu. Saya nama Abdul Hamid. Jadi itulah ada kali dengan nama tu, alhamdulillah sekarang ni memang dikenali. Bukan dalam parlimen pun para kena bincangkan. Mana timbul nama Sabli, nama ada Abdul Hamid tadinya, namanya Sabli kerana sedangkan Sabli ni memang sudah terkenalnya, ni ditambah lagi nama Abdul Hamid. Kadang waktu tu kita ni, saya benarnya sebelum itu ada lagi brand lain. Saya ada cap lampu lama ada lampu kan, benar. Apa ada 2-3 brand nama dulu, tapi akhirnya saya balik kepada nama. Jadi nama tu alhamdulillah saat ini sudah lebih 30 tahun. Saya sudah cuba mengubah ni juga, tapi pernah dia tidak laku. Itu saya mengatakan brand itu mainkan peranan kan tu. Kalau saya melihat sekarang ini memang terjadi ni. Bukan saja orang yang sudah graduate. Mereka ni kadang-kadang terlalu memilih kerjaan. Dan memang kalau kita ni melihat sekarang ni dari segi kerjaan sendiri pun dengan teknologi yang baru, keperluan orang ini sudah mulai tidak ada bah. Kalau saya sendiri pun kadang saya mati juga kalau ada telefon nanti. Telefonnya karena saya berada di mana pun saya berada, saya akan tahu tu. Bila saya menyimpan semua video di tiap kan setiap hilang tu ada kerja, saya tahu orang tu bukan raja. Saya snap, ini ulah kamu di sana kan. Itu misalan tu kan. Jadi artinya teknologi sekarang ini sudah mengurangkan orang di pejabat. Kalau saya tahu di pejabat di kerjaan pun banyak jawatan kosong, tapi tidak diperlukan. Malahan kalau saya melihat masa ini pun terlalu ramai orang bekerja. Jadi itulah kalau kita ni melihat bahawa peluang pekerjaan dengan kerjaan kurang di swasta pun sama juga, karena trend itu sama kan, karena bisnes online kadang-kadang kata ni yang mana kita ini memerlukan orang masih manis sebanyak ada itu yang menyebabkan. Jadi dari seginya peluang perniagaan kalau saya melihat masih banyak boleh diterkai. Itu saya mengatakan kadang-kadang kenapa orang asing ada di dunia berniaga, artinya peluang dalam perniagaan saja. Saya mengatakan itulah kalau kerjaan pun ada platform yang tertentu nih membangun untuk menjadi keusahawanan yang perlu diikuti macam deh. Memang ada tuh sentiasa orang memberikan training dan sebagainya. Yang pentingnya kita ni mempunyai semangat itu patu masuknya. Kalau kita ni kan mau jadi seorang usahawan, jadi artinya kita perlu belajar. Karena ini banyak, kalau saya melihat online dalam mana pun kursus perniagaan, kursus di mana tu banyak. Kalau saya melihat kepada divisi ekonomi itu karena kemudian ini peranan mana ya kita ni kan, karena kadang-kadang ada ekonomi kita ni naik, maka opportunities tu akan datang dan employment tu akan dapat kita ni kurangkan artinya hopefully by the time. Karena that's why kalau kita ni hanya kami sendiri dalam bagian kilang, kami pun sekarang ini misalnya kita ni mau menaikkan kita punya GDP tu, GDP kita ni mau dinaikkan. Jadi kami mempunyai peranan di sana tu kan, kita ni kan cuba menaikkannya. Kalau menggunakan misalnya siarannya sekarang ini cuba menguatkan misalnya bagian pertanian itu dorong, tapi kami mempunyai peranan tu. Peranan itu artinya apa juga hasil pertanian itu akan dapat diversified, dibuatkan ya. Jadi untuk diusahakan yang kecil, misalnya kami yang buat kadang macam nanas itu misalnya. Nanas itu possibility, kalau yang banyak ya kami boleh menghilangkannya sebagai jadikan nanas jus. Kita pun dia membuat, saya mengatakan tadi jam. Kita boleh nanas pastry. Tadi buat di marinate dijadikan apa. Jadi itu bergerak tu. Jadi kilang bergerak. Petani pun bergerak, mudah-mudahan ekspor akan terjadi dan sebagainya. Maka satu hari dah mustahil banyak petani ini kadang-kadang dia boleh ekspor ke luar negeri dan mengurangkan import. Same time quality kita ni terjamin. Okey. Saya memang 93 saya berhenti dari kerjaan. Dalam 2 tahun, ketika tahun setelah itu saya terus masuk ke dalam Dewan Perdagangan Melayu Brunei. Karena saya melihat, kita melihat itu mengatakan pepatah itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau kita ni bersatu Melayu ni, saya penuh yakin
kekuatan Melayu ini akan kuat. Mungkin orang yang lemah itu akan jadi karena dia lihat peluang itu ada. Jadi kadang-kadang itulah kata ni saya melihatkan karena dengan ada Dewan Perniagaan itu tempat kita ni mengadu, tempat kita ni berbincang, tempat kita ni menyelesaikan satu perkara. Jika yang memerlukan bantuan daripada kerajaan, kita ni belum pekerjaan. Kita ni boleh berbincang dengan pihak-pihak berkementerian mana yang kita lihat positif. Tapi kalau kita persendirian mungkin dia dengar. Tapi kalau kami sendiri, pernah kami membuat rombongan berjumpa menteri-menteri semua. Orang dengar dan menyuarakan keluhan-keluhan kita ni. Karena kalau kita berjumpa seorang mungkin payah dia orang akan menselot waktu. Tapi kalau berjumpa melihat 40 orang atau berjumpa dengan satu pikiran, satu suasana, InsyaAllah diorang akan anugerah. Itu yang karena saya melihat macam itulah. Dan Dewan itu bukan saja dia boleh berniaga. Sambil kita ni menganugerah masalah tadi, dia boleh berniaga. Kita buka koperasi. Koperasi, kalau seorang tidak mengeluarkan modal 1,100 sebagai yang dah bawa 100 satu saham misalnya, satukan dan kita buat apa? Misalnya kita ni kan membuat yang saya nonton di QLab itu kan, itu opportunity. Dan insyaAllah Dewan Perniagaan juga akan buat bangunan. InsyaAllah dia bangunnya sendiri di QLab sedang dalam baru kali insyaAllah dalam seminggu dua ni ada kebenaran sudah untuk membuat punya jalan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan lah dari sana dari titik tolaknya ia akan dapat menjana Dewan itu akan lebih kuat karena dengan itu yang kali akan dapat fundingnya nanti kan dapat hasil daripada itu jadi maka ia akan semakin. Itu yang saya melihat macam itu saya awal sudah masuk kepada saya Dewan itu mudah-mudahan lah ya kata di ini akan jadi satu badan yang dapat membantu kerajaan dan sama-sama membangunkan 2035.